Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam program harian Jemaat Ephrata-Wosi Manokwari. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan dari kekal hingga kekal. Kami bersyukur selalu Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus menyertai dan memberkati firman yang sebentar hamba sampaikan ini. Sampai sebagai manusia Tuhan, hamba penuh dengan kekurangan keterbatasan, hamba penuh dengan dosa dan kesalahan banyak. Kami mohon pengampunan dan belas kasihan agar firman Tuhan yang hamba sampaikan ini menjadi berkat bagi kita semua yang selalu dan setia mau mendengarkan firman Tuhan ini dan mau melakukan dalam seluruh hidup dan kehidupan kita selalu setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami Tuhan agar kami layak datang untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang terangkat dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama dengan judul Nasihat Supaya Hidup Kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan yang berbahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan dalam seluruh hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema daripada pembacaan kita tadi 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama yaitu lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita tahu dalam perjalanan Paulus dalam pelayanannya ke jemaat di Tesalonika, ia banyak diperhadapkan dengan tantangan silih berganti. Tetapi Paulus tetap mempunyai iman kepada Tuhan karena dia mau supaya jemaat di Tesalonika mau setia kepada Tuhan dan bersungguh-sungguh untuk hidup takut akan Tuhan. Paulus mengajarkan hal-hal yang baik, yaitu hal-hal mengenai firman Tuhan kepada jemaat di Tesalonika, karena Paulus ingin sekali jemaat di Tesalonika untuk hidup bersungguh-sungguh bergantung harapan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada, pelayanan Paulus ini juga mengingatkan kepada kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, yang selama kita boleh ada hidup di dunia ini, kita juga diperhadapkan dengan tantangan, dengan pergumulan, dengan beban-beban yang kita alami, yang kita jalani di dalam dunia ini, yang membuat seringkali iman kita tidak mampu untuk menjalani hidup dengan penuh tantangan. Tetapi firman Tuhan di saat ini mengingatkan kepada kita untuk kita tetap setia, kita tetap bersyukur, kita tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena kalau kita datang kepada manusia, hasil daripada itu adalah kekecewaan. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan melihat hati kita, maka Tuhan akan memberkati kita dengan segala berkelimpahan. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita jalani di dunia ini. Kita lihat keadaan sekarang ini banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Sakit penyakit di mana-mana, terjadi perpecahan di mana-mana, terjadi pembunuhan di mana-mana. Tetapi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita tetap harus melihat Tuhan sebagai Tuhan dan penyelamat hidup. Bahwa kehidupan kita sebagai manusia bukan kehidupan kita sendiri. Kalau kita bergantung sungguh kepada Tuhan, maka apapun persoalan yang kita hadapi, kita sanggup dan kita mampu melewati itu. Kita tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kita berdoa minta tuntunan daripada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai umat yang percaya.
Kita berdoa kepada kehidupan keluarga kita. Kita berdoa kepada bangsa dan negara untuk tetap setia, untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hidup yang ada di dunia ini, sebagai manusia kadang-kadang kita merasa putus asa, merasa kecewa, merasa bimbang dengan adanya beban-beban hidup yang datang menerpa kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Tetapi dengan tantangan-tantangan yang datang kepada kita, menguatkan iman kita untuk kita tetap selalu mencari Tuhan, bergantung harapan kepada Tuhan. Jangan kita sekali-kali meninggalkan beban pergumulan yang kita hadapi. Jangan kita lari kepada manusia, tetapi larilah kepada Tuhan dalam doa-doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh berarti kita sebagai ibu rumah tangga menjalankan tugas dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Sebagai kepala rumah tangga, bahkan juga sebagai anak-anak, kita tetap menjalankan tugas yang diberikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terutama dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, kita juga harus tetap sungguh-sungguh. Seringkali kita sebagai manusia diperhadapkan dengan tantangan sehingga kita tidak mampu menjalankan tugas kita dengan baik. Yang sudah Tuhan berikan masing-masing tanggung jawab itu, kita tidak mampu melakukan dengan baik. Tetapi kalau kita datang bersembah kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, maka Tuhan, disitulah jawaban Tuhan itu akan nyata bagi kita. Segala beban persoalan yang ada kita bawa kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya sungguh, akhir dari setiap permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi, yang membuat kita seringkali membuat air mata, membuat kita putus asa, maka akhir daripada setiap tantangan yang Tuhan izinkan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, asalkan kita mau tetap setia, bergantung harapan terus hanya kepada Tuhan. Jangan lari kepada manusia, jangan minta pertolongan kepada siapapun, karena kita yang ada di dunia ini terbatas adanya. Tetapi kuasa Tuhan yang punya kuasa atas langit dan bumi tidak pernah terbatas dalam menjangkau setiap kehidupan umat manusia. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup ini yang penuh dengan banyak persoalan, penuh dengan banyak tantangan ini. Biarlah kita tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita tetap sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan di dalam doa dan selalu setia membacakan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Amin. Kita akan masuk dalam doa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami membilang banyak terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengaku kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam menjangkau kehidupan manusia. Untuk itu Bapa di surga, firman Tuhan yang hamba sampaikan, Tuhan memberkati setiap kata, setiap kalimat yang hamba sampaikan. Biarlah menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan dimanapun berada. Menjadi kekuatan, menjadi pengharapan dalam menjalani hari-hari kehidupan ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua umat Tuhan yang ada di mana saja dengan segala berbagai macam persoalan penderitaan, persoalan kehidupan keluarga, persoalan anak-anak, bahkan persoalan apa saja yang umat Tuhan jalani dan umat Tuhan alami. Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Kami terbatas Tuhan, kami tidak mampu menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kami, tapi kami datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu nyata bagi kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan, kami tidak mampu untuk melangkah sendiri, tapi kasih Tuhan, tangan Tuhan sentiasa menyertai dan memberkati kami. Di dalam setiap persoalan kami, Tuhan memberikan kami jalan keluar, berikan kami kekuatan untuk kami bisa melewati setiap tantangan pergumulan ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa kepada bangsa dan negara kami, memberkati dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin untuk selalu takut akan Tuhan. Jauhkan dari segala pikiran sia-sia. Biarlah pemimpin-pemimpin kami ini
dalam memimpin bangsa dan negara ini selalu takut akan Tuhan dan selalu ada rasa kasih dan damai yang selalu mereka lakukan kepada kami umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Yesus, orang-orang yang mengalami sakit, penyakit, di rumah-rumah sakit, bahkan di mana saja, Tuhan hadir dengan tangan yang penuh kasih, memberkati dan menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit, orang-orang yang putus asa. Tuhan panggil mereka untuk kembali ke jalan benar. Berikan kekuatan pengharapan iman kepada mereka. Berikan penghiburan kepada mereka yang mengalami duka cita, bahkan beban-beban yang tersembunyi sekalipun sebagai manusia kami tidak mampu mengetahui. Tapi Tuhan mengetahui segala sesuatu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, umat Tuhan dimanapun berada, ke dalam tangan Tuhan. Jaga kami, pelihara kami. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang membuat kami jatuh dan kami tidak mampu Tuhan. Jauhkan kami dari segala cobaan-cobaan yang kami membuat kami tidak sanggup menjalani hidup ini. Untuk itu Tuhan, kuatkan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Berikan kami iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk kami tetap setia menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami Tuhan. Banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu, kami tapi terbatas dalam segala hal. Untuk itu Tuhan mengetahui segala sesuatu. Inilah kami Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami bermohon dan mengucap syukur. Amin. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan tadi menjadi kekuatan bagi setiap umat Tuhan dimanapun berada, mendengarkan, melakukan, dan menjadi berkat bagi setiap umat. Terima kasih.